Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan ke pembelajaran kedua. Silakan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, materi pelajaran ilmu pengetahuan alam kita lanjutkan ke bab 9 mengenai sistem ekskresi manusia. Insya Allah kita akan mempelajari mengenai struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia dan gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Perhatikan beberapa organ tubuh yang ada pada video ini. Ada hati, ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru. Perhatikan dengan baik. Anak-anak sekalian, apa itu ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme baik berupa zat cair maupun zat gas. Zat-zat sisa itu berupa urin yang dihasilkan atau yang keluar dari ginjal, keringat dari kulit, empedu dari hati, dan karbon dioksida dari paru-paru. Zat-zat ini harus dikeluarkan karena kalau tidak dikeluarkan akan menjadi racun bagi tubuh kita. Alat-alat ekskresi seperti pada gambar pertama ada kulit, ginjal, hati, dan paru-paru. Kulit termasuk ke dalam alat ekskresi karena kulit mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Fungsi kulit pertama sebagai alat pengeluaran dalam bentuk keringat, pelindung tubuh dari gangguan fisik, mengatur suhu badan, dan sebagai indera peraba. Ya. Apa saja bagian-bagian kulit? Kulit terdiri dari yang pertama epidermis atau lapisan kulit ari, merupakan bagian terluar yang sangat tipis. Kemudian ada yang kedua dermis atau lapisan kulit jangat. Lapisan dermis lebih tebal dibanding lapisan epidermis, dan jaringan bawah kulit. Pada jaringan ini terdapat lemak yang berfungsi menahan tubuh dan melindungi tubuh bagian dalam dari benturan. Ini bagian-bagian kulit. Silakan disimak dengan baik-baik gambarnya. Ada kelenjar minyak, ada rambut, ada pori keringat, saluran kelenjar keringat, pembuluh darah, kemudian ada otot arektor pili, folikel rambut, ada saraf, ada jaringan ikat, ada kelenjar keringat, dan ada jaringan adiposa. Kemudian anak-anak sekalian, untuk selanjutnya setelah kita mengetahui kulit dan fungsinya atau bagian-bagiannya, ada gangguan pada kulit. Jerawat merupakan gangguan pada kelenjar minyak yang umumnya dialami oleh anak remaja. Ada skabies atau kudis. Kemudian ada eksim atau alergi yang merupakan penyakit kulit karena infeksi atau iritasi bahan luar yang termakan atau yang menyentuh kulit. Selanjutnya sistem ekskresi yang kedua adalah ginjal. Ginjal terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri ruas tulang belakang. Ginjal sebelah kiri lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan. Itu karena di atas ginjal sebelah kanan terdapat hati yang berukuran besar. Bentuk ginjal seperti biji kacang berwarna merah keunguan dengan panjang sekitar 10 cm dan berat 200 gram. Fungsi ginjal menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah yang dikeluarkan dalam bentuk urin, mempertahankan dan mengatur keseimbangan air dalam tubuh, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur konsentrasi garam dalam tubuh, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan lain sebagainya. Kemudian bagian-bagian ginjal. Yang pertama ada korteks atau kulit ginjal, yang kedua medula sumsum ginjal, yang ketiga rongga ginjal atau pelvis. Kemudian yang kedua ada kelainan dan penyakit pada ginjal. Ada uremia yang pertama, yang keduanya albuminuria, ada diabetes insipidus,
diabetes mellitus, nefritis, batu ginjal, gagal ginjal. Silahkan diperhatikan nama-nama kelainan dan penyakit pada ginjal dan penyebabnya, seperti uremia, tertimbunnya urea dalam darah sehingga mengakibatkan keracunan. Kemudian albuminura, urin mengandung albumin atau protein yang disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus. Nah, untuk kelainan yang lainnya silakan dibaca, dipelajari, dan perhatikan sebab-sebab yang menjadikan kelainan atau penyakit itu menyerang bagian ginjal kita. Selanjutnya, anak-anak sekalian, perhatikan gambar dari bagian-bagian ginjal berikut. Nah, ini ada korteks, ada glomerulus, pembuluh kapiler, ada arteri ginjal, pena ginjal, kemudian ada saluran pembawa hasil penyaringan, medula atau sumsum ginjal, dan yang terakhir ada ureter. Ini bagian-bagian ginjal lagi, ya. Di situ ada darah yang telah disaring keluar, kemudian ada darah yang belum disaring masuk, ya. Perhatikan anak panah yang menjelaskan mengenai darah kotor masuk dan darah bersih keluar, ya. Yang akhirnya urin yang keluar dari ginjal kita yang dikeluarkan melalui ureter. Selanjutnya hati. Hati merupakan salah satu alat ekskresi karena hati mengeluarkan urea dan amonia keluar tubuh. Hati terletak di rongga perut bagian kanan di bawah diafragma. Hati berwarna merah tua kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg. Perhatikan gambar hati. Nah, ini gambar hati, ya, dan bagian-bagiannya ada lobus kanan, ada lobus kiri, dan sebagainya. Selanjutnya fungsi hati. Yang pertama, menyimpan glikogen atau gula otot, menetralkan racun, membentuk protrombin untuk pembukaan darah, tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A, tempat pembentukan urea dan amonia, tempat pembentukan sel darah merah, dan sebagainya. Kemudian gangguan dan penyakit pada hati. Di sini ditampilkan 3: penyakit Wilson, penyakit hepatitis, penyakit sirosis. Silakan kalian pelajari apa itu penyakit Wilson, hepatitis, dan sirosis serta penyebabnya. Berikutnya di sini ada tampilan bentuk hati. Kalian simak dengan baik. Lobus kanan, lobus kiri. Kemudian ada penumpang anterior, vena cava interior, dan lain sebagainya. Silahkan disimak dengan baik. Ini tampilan secara lebih jelasnya. Hati sebelah kanan, kemudian di bawahnya ada kantung empedu, ada hati sebelah kiri, di bawah hati sebelah kiri ada lambung, kemudian ke bawahnya di situ ada saluran empedu utama, kemudian akan masuk ke bagian usus dan sebagainya. Paru-paru, sistem ekskresi atau organ ekskresi yang keempat adalah paru-paru. Paru-paru merupakan salah satu alat ekskresi karena paru-paru mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang sangat penting atau yang dibutuhkan oleh tubuh. Perhatikan gambar paru-paru berikut. Nah, di sini ada tampilan bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Dan di alveoluslah tempat terjadinya proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya gangguan pada paru-paru. Yang pertama ada asma atau sesak nafas, ada kanker paru-paru, ada emfisema, dan ada jenis penyakit atau gangguan yang lain. Silakan kalian cari dan ada di LKS masing-masing. Alhamdulillah anak-anak sekalian,
Demikian materi hari ini. Semoga niat dan usaha kita dalam menuntut ilmu senantiasa mendapatkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih dan mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan hubungi Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.